Hai guys, makasih udah klik. Jadi di video ini kita akan membahas series Korea yang berjudul Marry My Husband. Berkisah tentang sosok Kang Ji-won yang memiliki masalah pernikahan dengan sang suami Park Min-hwan. Hal ini dikarenakan dirinya terperangkap dalam tekanan ibu mertuanya. Suatu hari Ji-won didiagnosis kanker dan mempergoki suaminya berselingkuh dengan sahabatnya. Hingga ada momen dirinya harus kembali ke 10 tahun sebelum ia menikah dengan sang suami Park Min-hwan. Dan dalam kehidupan kedua ini, Ji-won berusaha untuk menyatukan Park Min-hwan untuk menikah. Dan ia melakukan pembalasan dendam pada kedua orang yang telah merusak kehidupannya. Oke guys, inilah Marry My Husband. Cerita dibuka dengan memperlihatkan Kang Ji-won yang sedang dirawat di rumah sakit karena kanker. Di sana juga ada sahabat satu-satunya Jung Soo-min yang menyemangatinya. Ji-won adalah wanita karir yang baru saja menikah dengan Park Min-hwan. Namun, ia mengalami tekanan dari ibu mertuanya karena Ji-won tidak hamil. Ditambah lagi, suaminya juga berubah. Ia berhenti bekerja yang membuat Ji-won harus bekerja lebih untuk menutupi biaya kehidupan mereka. Sampai akhirnya Ji-won yang terus bekerja harus menderita kanker. Namun, suami dan ibu mertuanya justru tak memperdulikan penyakit Ji-won. Kembali ke masa sekarang, Ji-won yang baru selesai melakukan kemo tampak hanya sendiri dan tanpa ada yang mendampinginya. Hingga dokter memperingati Ji-won untuk segera melunasi biaya rumah sakit. Ji-won kemudian mencoba menelpon suaminya karena semua tabungan Ji-won ada pada suaminya. Namun teleponnya tak diangkat hingga Ji-won harus keluar dari rumah sakit sendirian. Di sana ia memberhentikan taksi. Supir taksi yang melihat Ji-won putus asa akan penyakit dan kehidupannya, ia pun mencoba menghibur Ji-won dengan membawa Ji-won melewati jalan yang penuh bunga berguguran yang membuat Ji-won sedikit tersenyum. Sesampainya di depan rumah, Ji-won membayar ongkos. Namun ia malah diberi uang oleh supir itu dan berkata, anggap saja uang itu adalah pemberian ayah kepada anaknya. Karena terus dipaksa, Ji-won pun menerima uang itu. Kemudian Ji-won masuk ke dalam rumahnya. Ia pun terkejut melihat ada sepatu wanita di sana yang mirip dengan sepatu sahabatnya. Dan betapa terkejutnya Ji-won ketika mendapati suami dan sahabat satu-satunya berselingkuh dengan suaminya. Di sana Ji-won juga mendengar suaminya yang sengaja mendaftarkan Ji-won ke asuransi karena ia yakin Ji-won akan mati. Dan dengan uang kompensasi mereka akan membeli rumah baru. Ji-won yang tak tahan lagi, ia pun melabrak mereka. Namun suaminya justru melindungi Soo-min sahabatnya dan hampir menampar Ji-won demi selingkuhannya. Melihat Ji-won yang terus mengamuk, Soo-min mendatangi Ji-won untuk meminta maaf. Namun gilanya dia malah mengatakan Ji-won orang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri, padahal ia akan mati. Mendengar itu Ji-won pun memukuli Soo-min. Namun Min-hwan suaminya malah mendorong Ji-won hingga kepalanya terbentur meja yang menyebabkan Ji-won harus meninggal. Namun anehnya tiba-tiba Ji-won tersadar di kantornya, tepat di hadapan suaminya. Ia yang syok langsung menyerang Min-hwan. Melihat kegaduhan itu, bosnya Ji-hyuk memisahkan mereka. Ji-won yang tak percaya mencoba bercermin untuk memastikan. Namun dia terjatuh dan hampir ketumpahan air panas. Untungnya Ji-hyuk sigap menolong Ji-won. Namun di sana ia juga melihat Soo-min sahabatnya yang berkhianat. Kemudian Ji-won lari keluar gedung sambil diikuti Ji-hyuk. Ternyata Ji-won kembali ke tahun 2013. Tepat 10 tahun sebelum ia menikah. Melihat Ji-won yang kebingungan, Ji-hyuk pun mengantar Ji-won pulang. Ia juga memberikan Ji-won uang karena tas Ji-won tinggal di kantor dan juga sekantong makanan. Selesai makan, Ji-won mencoba mengingat siapa Ji-hyuk. Jadi, Ji-hyuk adalah manajer divisi Ji-won yang dalam ingatannya beberapa tahun lagi Ji-hyuk selaku cucu pendiri perusahaannya akan dilantik menjadi manajer umum. Ji-won pun sadar kalau ia sudah hidup kembali ke masa lalu. Kemudian Ji-won mengambil uang pemberian Ji-hyuk.
Namun anehnya, uang pemberian supir taksi juga masih ada, dan di sana juga ada gambar Lop yang mengingatkan Jiwon pada kebiasaan ayahnya yang selalu menggambar Lop di uang yang akan diberikan ke Jiwon sebagai tanda cinta. Yang ternyata supir taksi itu adalah ayah Jiwon yang membuat Jiwon sangat bersedih. Namun tak lama tiba-tiba ada yang datang, yang tak lain adalah Minhwan. Minhwan datang karena khawatir, ia pun mengajak Jiwon untuk makan di luar. Di sana Minhwan mengira Jiwon mengamuk di kantor karena efek dari hamilnya. Ia juga menyuruh Jiwon untuk melakukan aborsi karena sayang kalau Jiwon harus kehilangan karirnya untuk menjadi seorang ibu. Dia juga akan membayar setengah dari biaya aborsi. Jiwon yang sudah mengetahui masa depan pun mengatakan kalau dia tidak hamil dan itu hanya gastritis, dan mengajak Minhwan untuk putus dan meninggalkan Minhwan di sana. Mendengar itu, Minhwan mengejar Jiwon dan berbuat kasar pada Jiwon karena dia tak mau diputuskan. Jiwon pun meminta tolong dan berakhir di kantor polisi. Di kantor polisi, laporan Jiwon tak bisa diproses karena hanya dianggap sebagai perdebatan pasangan biasa. Jiwon yang marah pun meminta polisi mengantarnya pulang. Di rumah, Jiwon melihat tabungannya hanya tinggal sedikit. Karena di masa ini, Jiwon yang dulu sangat takut diputuskan oleh Minhwan, jadi dia memberi semua uangnya untuk Minhwan. Dan karena itu, dia tidak bisa kabur karena kekurangan uang. Kemudian Minhwan ngechat Jiwon untuk meminta maaf dan berjanji akan menikahi Jiwon jika sahamnya di Roygental naik. Jiwon seketika ingat kalau dulu Minhwan sukses karena saham Roygental. Ia pun memanfaatkan ingatannya untuk membeli saham Roygental dengan sisa uangnya. Ia juga ke rumah sakit untuk memastikan ia tidak terkena kanker, dan ternyata benar ia aman dari kanker. Juga mulai membeli buku tentang saham dan kiat sukses kehidupan. Namun ternyata di sana juga ada Ji-hyuk yang mengagetkan Jiwon. Melihat buku Jiwon, Ji-hyuk mengira Jiwon berniat keluar dari kerjaan. Namun pandangan Jiwon teralihkan melihat bekas luka Ji-hyuk akibat menolong Jiwon. Untuk gantinya, Ji-hyuk meminta untuk ditraktir makan. Saat makan, Jiwon terpesona dengan Ji-hyuk karena dulu Jiwon jarang mengobrol dengan Ji-hyuk. Setelah itu, Ji-hyuk kembali menanyakan niat Jiwon untuk berhenti bekerja. Namun Jiwon bilang ia akan memikirkannya. Lalu Ji-hyuk menanyakan apa karena ingin menikah, karena Jiwon membeli buku interior rumah dan memasak. Jiwon pun teringat jika tahun ini sebenarnya ia sedang menyiapkan pernikahan. Namun tiba-tiba Sumin nelpon, namun langsung dimatikan Jiwon. Padahal Sumin sangat khawatir karena kejadian di kantor. Namun Jiwon melihat luka Ji-hyuk dan kaget karena bentuknya sama seperti lukanya saat terkena kanker. Saat akan pulang, Ji-hyuk sebagai bos memberi pesan kepada Jiwon kalau jangan buru-buru menikah. Walaupun itu baik, namun berhenti saat karirnya sedang bagus itu sangat disayangkan. Yang membuat Jiwon sangat senang sekaligus sadar kalau dia dulu memang melepas karirnya hanya untuk menyenangkan hati Minhwan. Saat di kantor, Jiwon yang melihat Minhwan berusaha menghindar dan rela naik tangga demi tak bertemu dengan Minhwan. Hingga ia dikagetkan saat Sumin menanyakan keadaannya. Namun Jiwon mengatakan kalau semalam ia menonton film tentang teman yang merebut suami sahabatnya, padahal sedang kanker. Namun dia kaget dengan jawaban Sumin yang mengatakan itu kejam dan gila. Ia juga jadi risih saat Sumin manja padanya. Beruntungnya Jiwon dipanggil atasannya. 강조하에. 네! Atasannya memarahi Jiwon karena proposalnya yang diajukan buruk. Padahal dulu saat Sumin mengajukan proposal yang sama, atasannya langsung menerimanya. Atasannya juga mengejek penampilan Jiwon yang tak menarik. Kemudian saat Jiwon sedang memfotokopi, dia melihat tangan kanan atasannya meninggalkan kopinya dan hampir jatuh. Melihat itu, Jiwon ingin menyelamatkan kopi itu. Namun ia teringat kalau dulu ia terjatuh karena ingin menyelamatkan kopi itu. Ia pun melakukannya dengan lebih hati-hati. Namun saat keluar dia diikuti Minhwan. Jiwon pun berusaha menghindar sampai hampir tertabrak. Beruntung ia diselamatkan Ji-hyuk. Jiwon pun teringat walau berhasil menghindar dari kecelakaan kopi, namun dia hampir saja mendapatkan luka di titik yang sama.
Yang benar saja, ia pun tetap harus terluka di titik yang sama, yang membuat dia khawatir, mengira ia melewatkan sesuatu. Saat di mejanya, Ji-won mendapat pesan dari Min-won kalau ia telah menjual saham Rojentalnya demi melunasi hutangnya kepada Ji-won, dan ia justru membeli saham TKU, yang seingat Ji-won perusahaan TKU akan bangkrut, membuat Ji-won yakin bahwa yang pasti terjadi akan terjadi. Kemudian ia meminta kepada Sumin agar mau membantunya membuangkan sampahnya. Sumin pun mau, asal di akhir pekan Ji-won mau liburan bersamanya. Ji-won pun mengiyakan ajakan itu, yang ternyata sampah yang dimaksud adalah Min-won. Jadi Ji-won ingin Sumin mengambil Min-won karena dia butuh orang untuk mengambil nasibnya, dan memilih Sumin karena dia selalu ingin memiliki apa yang Ji-won miliki. Saat Ji-won menaiki lift, Ji-hyuk tiba-tiba datang dan bersikap aneh dengan menatap Ji-won. Ia juga membela Ji-won yang dimarahi atasannya karena beli kopi saat pagi hari. Ia juga mengajak Ji-won keluar agar Ji-won bisa minum kopinya dengan bebas. Kemudian Ji-won mengatakan kalau ia akan terus bekerja dan juga menunjukkan uang pemberian ayahnya yang digambar love, dan berterima kasih karena Ji-hyuk memuji Ji-won pekerja yang berbakat. Lalu Ji-hyuk mengajak Ji-won pergi di akhir pekan. Saat Ji-won mengiyakan ajakan itu, datang Sumin yang mengatakan kalau mereka sudah ada rencana di akhir pekan untuk ke Goseoljung. Saat di mejanya, Ji-hyuk melihat biodata Ji-won untuk mencari tahu asal sekolah Ji-won, yaitu SMA Taeha. Ia juga menelpon pihak restoran Goseoljung untuk melihat jadwal reuni SMA Taeha, juga menyuruh temannya mencari seseorang. Lalu Ji-won masuk untuk memberikan Ji-hyuk obat untuk lukanya. Namun Ji-hyuk malah membagi 2 obat itu karena Ji-won juga harus mengobati luka di kakinya. Melihat kedekatan Ji-won dan Ji-hyuk membuat Min-won cemburu, lalu mengajak Ji-won untuk mengobrol. Ji-won sempat ingin menolak, namun ia perlu Min-won untuk rencananya. Min-won marah pada Ji-won, dan untuk menenangkan Min-won sekaligus melancarkan rencananya, Ji-won mencoba menggoda Min-won dan bilang kalau ia ingin Min-won jadi pria yang bisa dibanggakan. Min-won yang senang malah agresif dan ingin mencium Ji-won. Ji-won berusaha menolak dan untungnya ia terselamatkan oleh rekan kerjanya. Rekan kerjanya juga menasehati Ji-won untuk lebih hati-hati, yang membuat Ji-won terharu. Saat jam makan siang, Sumin mengajak Ji-won makan di luar. Namun Ji-won menolak karena ia ingin makan di kantin. Mau nggak mau, Sumin terpaksa ikut Ji-won. Namun saat ambil makan, Sumin mengambil makanan yang banyak, membuat Ji-won teringat dulu Sumin yang kesal ajakannya tak dituruti sengaja menjatuhkan makanannya ke Ji-won. Namun dulu Ji-won tak marah karena hanya Sumin teman satu-satunya. Namun sekarang Ji-won dengan lihai mengelak niat buruk Sumin, yang membuat Sumin menabrak Min-won. Sumin juga panik karena baju mahal Min-won jadi kotor. Lalu Ji-won pergi mencari tisu. Namun saat di toilet ada wanita yang meminta tolong diambilkan pembalut. Ji-won pun membantu wanita itu, yang ternyata itu teman satu kantornya. Saking berterima kasihnya, dia terus memuji Ji-won. Ia juga mengatakan tadi dia sempat meminta tolong namun tak ditolong. Lalu Ji-won mengajak dia untuk makan bersama. Di meja makan, mereka membahas baju Min-won yang kotor. Sumin yang berniat ganti rugi harus terdiam saat tahu harga kemeja itu 1,2 juta won. Ia pun tak bisa membayar karena ia hanya pegawai kontrak. Dan terpaksa Min-won pun bilang, 괜찮아요. 겨우 셔츠 한 장인데요. 신경 쓰지 마세요. 괜찮아요? Di lain sisi, Ji-hyuk mendatangi sebuah restoran untuk menemui seorang chef yang ternyata alumni SMA Taeha yang sama dengan Ji-won. Kembali ke meja makan, Sumin sedikit menghina Yeon karena ia makan sangat banyak. Yeon bilang kalau ia harus makan banyak saat melakukan kerja penting seperti kakeknya. Sumin bertanya apakah pekerjaan penting kakeknya. Yeon bilang kakeknya penjual toge dan tahu. Dan dengan enak Sumin bilang,
Oh, hanya penjual lauk pauk. Bukan hanya itu, Somin juga menyinggung Jiwon kalau Yeon sama seperti Jiwon, suka makan banyak. Bahkan Jiwon bisa memakan baja. Hingga Minwon juga mengatakan kalau Jiwon kuat seperti bapak tua. Melihat itu, Sumin coba membela Jiwon, yang membuat Minwon memuji Sumin karena Sumin adalah teman terbaik Jiwon. Mendengar itu, Jiwon langsung tersedak. Dengan sigap, Yeon menawarkan diri untuk mengambil air minum. Sumin juga meminta sekalian diambil. Yeon pun langsung berkata, 일하러 회사 온 정수민 씨. 제 일도 대신해 주실래요? lalu Sumin bilang anak junior itu tidak sopan. Jiwon pun langsung bilang untuk tidak berkata begitu, karena meski lebih mudah, namun posisi Sumin di kantor sama dengan Yeon. Melihat keberanian Jiwon membuat Sumin terdiam. Lalu Jiwon pergi menemui Yeon. Di sana, Yeon terlihat kesal dengan Sumin. Dia juga sadar kalau orang yang tidak membantunya di toilet adalah Sumin. Dan mereka langsung pergi meninggalkan Sumin dan Minwon. Saat naik lift, karena keadaannya lagi ramai, Sumin dan Minwon harus mengalami ini. Dan mungkin dari sinilah benih perselingkuhan mereka dimulai. 뭐 쓰세요? Di kantor saat rapat, atasan mereka memarahi Yeon hanya karena ia menstaples kertas itu dengan lurus yang seharusnya miring. Lalu Sumin mengajak atasan keluar untuk menenangkan pikiran sambil menunggu kertas di staples ulang. Yeon pun meminta maaf pada wakil atasan, tapi wakil atasan bilang kalau itu tidak masalah. Melihat perbuatan atasannya itu, Jiwon kemudian menemui wakil atasan untuk mengajukan proposalnya yang ditolak atasan Pak Kim. Wakil atasan sempat menolak karena itu sudah ditolak Pak Kim. Namun Jiwon bilang tolong dibaca dulu. Saat di luar, Jiwon bertemu dengan Ji Hyuk dan berkata karena kemarin Ji Hyuk mengajak ia bertemu di akhir pekan, Jiwon pun bilang kalau itu tentang pekerjaan, Ji Hyuk boleh memanggilnya jika terdesak. Kemudian di atas kantor, wakil atasan mengatakan kalau proposal Jiwon bagus. Lalu Jiwon mengajak mereka berdua yang mengerjakan proposal itu. Namun wakil atasan tak bisa karena Pak Kim sudah menolaknya. Lalu Jiwon bilang kalau Pak Kim menolaknya padahal tak membacanya, namun ia tetap menolak. Lalu saat akan pergi, Jiwon memanggil nama wakil atasan, yaitu Kim Geong. 김경욱 과장. Di sisi lain, Sumin sengaja menunggu Pak Kim dari toilet. Ia berusaha membujuk Pak Kim agar dia diangkat menjadi pegawai tetap. Kembali ke Jiwon, ia berkata kalau Pak Kim semena-mena kepada kebijakan Bu Geong semenjak Bu Geong menolak saat digoda Pak Kim. Lalu Jiwon mengajak Bu Geong untuk membuat kesepakatan. Jadi, dia akan mengajukan kembali proposalnya kepada Pak Kim. Dan jika Pak Kim menolaknya tanpa membacanya, maka mereka harus bekerja sama. Dan ternyata benar, Pak Kim langsung menolak dan marah. Padahal ia belum membaca. Jiwon juga sengaja menjebak Pak Kim dengan menukar proposalnya dan berkata kalau ia salah memberikan. Sehingga Pak Kim harus malu karena dikira tak tahu membedakan proposal lama dan baru. Bu Geong pun tak menyangka kalau selama ini dia bekerja dengan bos yang tak becus. Dan akhirnya mereka bertiga pun bersatu. Saat Jiwon asik dengan Bu Geong, Sumin melihat proposal milik Jiwon. Lalu pulang kerja dia mengajak Pak Kim minum berdua. Di sana dia ingin Pak Kim dan dirinya untuk mengerjakan proposal milik Jiwon karena menurut Sumin itu bagus dan itu bisa jadi jalannya untuk jadi pegawai tetap. Dan agar Pak Kim mau menurut, Sumin sedikit menggoda Pak Kim dengan bilang kalau ia nyaman bersama Pak Kim. Mendengar itu, Pak Kim pun senang bahkan membayangkan dia menjadi suami Sumin. Sementara di kantor, Jiwon menerima hadiah anting dari Sumin yang menyuruhnya untuk memakai itu saat acara akhir pekan, yang membuat Jiwon teringat kalau itu adalah anting palsu dan karena itu dia dibully saat reuni. Lalu Sumin ngechat Jiwon, bilang kalau dia akan menginap di rumah Jiwon. Minwon juga mengabarkan kalau dia juga akan menginap. Jadi Jiwon berencana menjebak mereka agar berdua di rumah Jiwon. Saat akan pulang, Jiwon bertemu dengan Ji Hyuk. Melihat Jiwon membawa perhiasan
Kemudian ia pun bilang kalau itu palsu dan jangan memakainya karena sangat kelihatan. Kata-kata ini dulu juga pernah Ji-hyuk bilang pada Ji-won. Namun dulu Ji-won menganggap dirinya tak sopan karena itu adalah hadiah pemberian sahabatnya. Kemudian saat Min-won sampai di depan rumah Ji-won, Ji-won ngechat Min-won menyuruhnya untuk masuk duluan dan minum bir di kulkas karena Ji-won masih di jalan, membuat Min-won mengira Ji-won ingin bersenang-senang dengannya. Sementara Ji-won lagi di minimarket membeli minuman. Tak lama Sumin ngechat, namun Ji-won membalas nyuruh dia cepat. Karena Ji-won membalas tanpa emot, Sumin jadi ngambek dan tak jadi menginap tanpa Ji-won tahu. Sementara Ji-won yang baru sampai di rumah kaget karena Min-won sampai lebih cepat. Ditambah ia juga mendapat pesan dari Sumin kalau dia nggak jadi nginap. Namun apa daya, saat akan kabur Min-won keluar dari kamar mandi dan langsung menggoda Ji-won. Ji-won yang jijik berusaha menolak, namun Min-won terlalu gila. Untungnya datang kurir yang salah alamat. 아니 여기 400km 나발이 그냥 가라고. Yang membuat suasana jadi kacau. Ji-won pun menggunakan kesempatan itu untuk mengusir Min-won dari rumahnya. Rupanya kurir itu adalah suruhan Ji-hyuk. Tibalah hari janjian Ji-won dengan Sumin. Terlihat Sumin yang sudah sampai di acara reuni. Dia juga menyuruh Ji-won untuk segera datang dan berdandan. Namun dia tak yakin Ji-won bisa berdandan. Di sana Sumin terkenal sangat baik. Dia juga menyebarkan gosip kalau Ji-won yang dia masukkan ke perusahaan tempat mereka bekerja merebut laki-laki yang dia suka, yaitu Min-won. Mendengar itu, teman-teman SMA-nya menjadi sangat benci dengan Ji-won. Lalu dia ditelepon Ji-won, yang ternyata Ji-won sudah ada di sana. Tampak raut wajah orang-orang yang kaget dengan kedatangan Ji-won. Kita flashback ke masa lalu. Jadi dari dulu Ji-won sering sekali diberi barang kafel oleh Sumin. Namun itu hanya untuk membuat dia tampak cantik dan Ji-won tampak konyol. Ji-won juga sering dijadikan babu. Namun dulu dia tak menyadari kalau dia dimanfaatkan karena hanya Sumin teman satu-satunya. Di satu hari sebelum jadwal reuni, di jalan Ji-won bertemu dengan Yeon. Kemudian makan bersama. Mendengar kalau Ji-won takut datang ke reuni karena dia dulu dibully, Yeon pun akan membantu Ji-won mengubah penampilannya. Dia pun membawa Ji-won ke salon langganannya dan di sana Ji-won di makeover habis-habisan. Dia seakan terlahir kembali. Ji-won juga sangat terharu dengan penampilan barunya. Kemudian saat akan tidur, Ji-won dicat Pak Kim kalau dia akan mempertimbangkan proposal milik Ji-won yang akan diperbaiki oleh Sumin. Dan tak lama Sumin juga menelpon untuk meminta proposal Ji-won agar dia perbaiki dan dia ajukan ulang, persis seperti di masa lalu. Namun saat ini Ji-won langsung menolaknya. Ia juga mengingatkan Sumin untuk tidak memanggil namanya jika di kantor, karena walau mereka berteman, namun jabatan mereka sangat jauh. Sumin yang kesal, ia pun mengingatkan Ji-won untuk tak lupa memakai anting pemberiannya karena dia berniat mempermalukan Ji-won dengan itu. Setelah itu, Ji-won menjumpai Pak Kim. Di sana dengan rayuannya dia berhasil memperdaya Pak Kim untuk meng-ACC proposal Ji-won menjadi miliknya. 그럼 Kembali ke acara reuni, semua orang terlihat kaget sekaligus kagum dengan penampilan baru Ji-won. Namun si pembuli langsung ngejek Ji-won karena meniru anting milik Sumin, juga mengatakan kalau itu palsu. Namun teman lainnya justru menyadari kalau anting Ji-won adalah yang asli dan Sumin yang palsu, membuat Sumin ditertawakan. Yang ternyata 5 jam sebelum acara, Yeon yang melihat anting yang diberi Sumin adalah palsu, dia pun sadar atas niat buruk Sumin. Karena kebetulan dia punya yang asli, dia pun meminjamkannya untuk Ji-won, membuat Ji-won sadar kalau Yeon adalah teman sejatinya. Kemudian Ji-won izin ke toilet. Tampak juga Sumin yang kesal melepas anting miliknya. Di toilet, Ji-won masuk ke pintu yang sama seperti dahulu. Yang tak lama para perundung datang dan semua kata-kata mereka 90% sama seperti dulu. Yang berbeda, dulu Ji-won dikatakan berani datang dan tak tahu malu. Namun sekarang mereka bilang Ji-won datang untuk pamer. Lalu mereka sadar Ji-won ada di toilet, lalu mulai menendang pintu satu persatu. Kalau dulu Ji-won hanya pasrah, namun saat ini sebelum pintunya ditendang, dia langsung membuka pintu itu.
Dan dengan gaya yang lebih tenang, Jiwon menyuruh mereka melanjutkan cerita Sumin tentang dirinya. Namun mereka masih saja mengatakan kalau Jiwon meniru gaya Sumin seperti anting itu. Jiwon pun menjelaskan kalau itu adalah pemberian Sumin untuk mereka pakai hari ini. Namun karena itu palsu, dia membeli yang asli. Lalu mereka juga bilang kalau Jiwon ingin merebut pacar Sumin, yaitu Minhwan. Juga menyinggung kalau Jiwon dulu memaksa Sumin untuk putus dengan Eunwoo sewaktu SMA, dan juga Sumin yang merekomendasikan Jiwon agar bisa bekerja di kantor mereka. Jiwon yang sudah tak tahan pun menjelaskan pada mereka, mulai dari menunjukkan kartu namanya sebagai wakil manajer di perusahaan mereka, dan dia masuk sudah 7 tahun lalu, sedangkan Sumin baru masuk tahun lalu. Kemudian menelpon Minhwan untuk menegaskan kalau dia adalah pacar Jiwon, bukan Sumin, yang membuat mereka terdiam. Namun ternyata mereka masih belum puas dan kembali menanyakan kenapa Jiwon menyuruh Sumin memutuskan pacarnya di SMA. Jiwon pun bilang kalau dulu dia memang menyukai Eunwoo, namun Sumin bukanlah pacarnya, dan bertanya pada Sumin apakah dia berpacaran dengan Eunwoo. Lalu Sumin pun bilang kalau mereka dulu pacaran secara rahasia. Lalu Jiwon bertanya kenapa dia dituduh menyuruh Sumin memutuskan pacarnya, namun Sumin tampak bingung menjawabnya. Lalu si pembuli mencoba berpihak pada Sumin dan mengatakan Jiwon pembohong. Lalu Jiwon pun memarahi si pembuli karena dulu dia membuli Jiwon bertahun-tahun hanya karena percaya perkataan dari Sumin tanpa mau mencari faktanya. Dan sekarang walau sudah diberitahu kebenaran, dia tetap tak percaya karena dia hanya ingin membuli. Mendengar itu, si pembuli sedikit panik, namun tetap bersikeras kalau dia adalah orang baik. Lalu dia bertanya kenapa Jiwon bilang Sumin dan Eunwoo tak berpacaran, padahal Sumin yang menjalaninya bilang mereka pacaran. Yang kemudian ada pria yang menjawab. 다른 건 몰라도 Pria itu adalah chef yang ditemui Ji-hyuk. Dia adalah Eunwoo yang kemudian mengatakan kalau dia dan Sumin dulu tidak berpacaran. Shin kemudian berpindah ke Ji-hyuk yang dimarahi kakeknya karena Ji-hyuk seperti melanggar sebuah perjanjian dengan rekan kakeknya. Kakeknya juga mempertanyakan apakah Ji-hyuk tidak mau menikah seperti pemikiran anak zaman sekarang. Ji-hyuk menjawab dia mau menikah dengan wanita yang dia suka, namun bertepuk sebelah tangan yang membuat kakeknya kaget. Lalu Ji-hyuk meminta pada kakeknya untuk membiarkan dia memilih sendiri karena dia tak ingin ada masalah dengan wanita. Setelah pergi, kakeknya stres karena tak bisa mengatur anaknya dan sekarang cucunya. Lalu menyuruh asistennya untuk membereskannya. Shin kemudian berpindah memperlihatkan Ji-hyuk dan Eunwoo. Jadi Ji-hyuk meminta Eunwoo untuk ikut datang ke reuni SMA karena dia harus menolong Jiwon untuk meluruskan kesalahpahaman. Kembali ke reuni, orang-orang kaget dengan kemunculan dan pernyataan Eunwoo. Namun Eunwoo tak memperdulikan mereka dan malah bertanya benarkah Jiwon dulu menyukainya, 내 좋아했나? yang membuat Jiwon panik dan kabur. Di luar juga tampak Ji-hyuk yang memantau Jiwon dari jauh. Eunwoo yang mengejar Jiwon memegang tangannya untuk menghentikan Jiwon, yang membuat Jiwon kaget. Namun tiba-tiba Jiwon mengatakan kalau dia tak menyukai Eunwoo dan yang tadi hanya keceplosan. Namun saat Jiwon akan pergi, Eunwoo dengan lantang mengatakan kalau dulu dia naksir dengan Jiwon. 내는 네 좋아했다고! Ji-hyuk yang melihat itu langsung menelpon Jiwon untuk meminta tolong karena butuh bantuan. Dan Jiwon pun berjanji akan ke sana 30 menit lagi. Jiwon pun izin pamit. Namun sebelum pergi, Eunwoo meminta nomor HP Jiwon. Saat itu Eunwoo juga tak sengaja melihat Ji-hyuk. Saat bertemu Ji-hyuk, dia yakin kalau momen ini belum pernah ia jalani. Jadi mereka sedang di acara pameran perusahaan. Di sana Jiwon dikenalkan dengan salah satu petinggi perusahaan, yaitu Pak Wang, yang seingat Jiwon dia dulu viral karena buat rusuh di pesawat. Kembali ke reuni, para pembuli dan Sumin tampak saling menyerang dan menyalahkan. Kemudian Sumin pergi ke toilet untuk menelpon Jiwon, namun tak diangkat. Dan saat kembali, semua orang telah pergi meninggalkannya. Kembali ke Jiwon, di sana tampak Pak Wang marah dengan program ini. Lalu Jiwon mencoba menjelaskan agar dia mengerti. Namun itu membuat Pak Wang marah karena Jiwon hanya asisten.
Namun Ji-hyuk langsung membela Ji-won. Saat pulang, Ji-won berterima kasih karena sudah dibela. Namun Ji-hyuk bilang ia melakukannya karena Ji-won orang baik. Ji-hyuk juga mengantar Ji-won untuk pulang. Di mobil, Ji-won dichat seseorang yang membuat dia tersenyum. Ji-hyuk pun menanyakannya. Ji-won bilang itu adalah teman SMA-nya yang ia jumpai di reuni, yaitu En-hu. Namun Ji-hyuk bilang kalau bertemu teman lama hanya kesenangan sesaat, yang ternyata En-hu adalah cinta pertama Ji-won. Ji-hyuk pun tampak cemburu dengan fakta itu, lalu bilang kalau itu hanya cinta masa lalu dan itu berbahaya. Ji-won pun menyangkalnya karena dia sudah punya pacar, dan malangnya Ji-hyuk, dia pun terdiam tak bisa berkata lagi. Saat masuk gang rumah Ji-won, ada Min-won di jalan, membuat Ji-won panik dan langsung bersembunyi. Namun tak mengakuinya saat Ji-hyuk bertanya. Namun sialnya, ternyata Sumin sedang menunggu di depan rumah Ji-won. Dia pun langsung bersembunyi lagi. Melihat itu, Ji-hyuk pun senyum karena tingkah Ji-won. Sementara itu, Min-won dan Sumin pun bertemu. Melihat Sumin menangis, Min-won mengajak dia masuk ke rumah. Namun saat mau membuka pintu, pinnya ternyata sudah diganti Ji-won. Saat ditelepon, Ji-won juga tidak mengangkatnya. Sumin pun semakin sedih karena merasa Ji-won marah padanya. Min-won pun mencoba menenangkannya. Namun saat melihat ini, dia berubah jadi cool bad. 그러지 말고. Sementara Ji-won dan Ji-hyuk sedang santai di pinggir danau. Di sana, Ji-won bilang kalau ia ingin mengubah hidupnya, mulai dari proposal memasaknya, yang kemudian Ji-hyuk meminta agar dia bisa membacanya. Dia juga ingin belajar interior dan bela diri. Mendengar bela diri, Ji-hyuk menawarkan dia yang ngajarin. Namun Ji-won justru tertawa. Walau sudah dijelaskan kalau dia bisa banyak bela diri, namun Ji-won tetap tertawa. Lalu saat melihat Ji-hyuk melepas kacamata, Ji-won menyarankan Ji-hyuk untuk pakai lensa kontak seperti yang ia pakai. Sementara Min-won dan Sumin sedang makan bersama. Sumin curhat takut kalau Ji-won marah padanya. Apalagi dia merasa kalau Ji-won banyak berubah, membuat Min-won juga sadar kalau itu benar. Ia juga mengira kalau Ji-won dan Ji-hyuk main belakang, namun dia ragu karena Ji-won cinta mati padanya. Lalu Min-won coba meyakinkan Sumin kalau Ji-won tak marah, mungkin hanya karena lelah bekerja. Dan lagi-lagi, dengan kata-kata manisnya, Sumin berhasil membuat Min-won tergoda. Kembali ke Ji-won, mereka sudah sampai di depan rumah. Di sana, Ji-hyuk terus berusaha meyakinkan Ji-won kalau tak perlu buru-buru menikah. Namun karena bingung, dia jadi tampak konyol, yang membuat Ji-won tertawa. Namun melihat Ji-hyuk senyum, Ji-won pun memuji senyum Ji-hyuk. Saat di rumah, Ji-won mendapat hadiah dari Yeon, sebuah desain interior yang ia gambar sendiri, dan berpesan untuk memulai itu semua Ji-won harus pindah. Ji-won pun berpikir kalau itu ide yang bagus. Sumin juga ngechat Ji-won untuk meminta maaf. Namun Ji-won bilang mereka bicarakan besok saja saat berjumpa. Lalu Min-won nelpon dan diangkat. Namun itu adalah Sumin dan langsung dimatikan. Min-won mencoba menjadi penengah. Namun Ji-won justru menyuruh Min-won menjaga dan mengantar Sumin pulang. Setelah itu, sebuah telepon masuk yang ternyata En-hu. Ji-won pun mulai menyetel suaranya agar tampak lebih lembut. Jadi En-hu bertanya kenapa Ji-won tak pernah mau bicara padanya. Ji-won pun bilang kalau dulu En-hu yang menyuruhnya. Jadi di SMA dulu En-hu marah dan melarang Ji-won untuk bicara dengannya. Dikarenakan Ji-won menolak surat ajakan En-hu untuk berkencan. Namun seingat Ji-won, dia tidak pernah menerima surat apalagi membalasnya. Ji-won pun menyuruh En-hu bertemu untuk melihat surat itu karena En-hu masih menyimpannya. Esok hari di kantor, dengan tampilan barunya, Ji-won menarik perhatian banyak orang dan memuji kecantikannya. Namun saat Ji-hyuk masuk dan melihat Ji-won digoda Min-won, ia malah cemburu dan bertingkah konyol lagi. Dia bilang kalau pakaian Ji-won tidak pantas untuk di kantor. Karena kemarin Ji-won menyarankan dia memakai lensa kontak, dia pun mencoba bilang kalau dia salfok karena Ji-won tidak pakai kacamata. Biar Ji-won ngeh kalau dia menuruti saran Ji-won. Mendengar kalau Ji-won kemarin bertemu dengan Ji-hyuk, Min-won pun membahasnya dengan Ji-won. Min-won memperingati Ji-won kalau kelihatannya Ji-hyuk suka dengan Ji-won.
Saat pergi, dia berpapasan dengan Sumin. Di sana, Sumin meminta maaf dengan menyalahkan teman-teman SMA-nya yang kekanak-kanakan. Jiwon yang sudah paham, ia pun memaafkannya demi kelancaran rencananya. Sumin lalu bertanya, apa Minwon tidak marah Jiwon bertemu pria lain. Namun Jiwon sengaja memancing kalau Minwon orang yang pengertian. Ditambah lagi, dia lagi banyak uang karena saham Minwon sedang naik dan terlihat Sumin yang terpancing dengan ekspresi yang penasaran. Lalu, saat pulang Sumin memanggil Jiwon dengan namanya, namun Jiwon tak memperdulikannya. Sumin pun sadar, lalu memanggil Jiwon dengan Bukang. Lalu, Jiwon meresponnya. Dan saat mereka di dalam lift, tiba-tiba Ji-hyuk ingin masuk. Karena ramai, ia sempat tak mau masuk. Namun melihat ada Jiwon, ia pun memaksa walau sempit. Dan sakitnya di dalam lift, Ji-hyuk harus mendengar Jiwon dan Minwon yang dipuji sebagai pasangan serasi. Saat keluar, Ji-hyuk memanggil Jiwon hanya untuk bilang kalau ia memakai lensa kontak karena disuruh Jiwon, dan bertanya apa Jiwon mengubah penampilannya karena seseorang. Namun Jiwon bilang itu hanya untuk kebahagiaannya, dan itu penting karena manusia menilai seseorang dari penampilan. Jiwon juga menyarankan Ji-hyuk mengubah penampilannya agar tak terlalu formal. Saat menunggu bus, Jiwon tak sengaja melihat Yeon yang sedang kegirangan. Sempat ia ingin memanggilnya, namun dia berhenti saat Ji-hyuk juga ada di sana dan tampak mesra dengan Yeon, membuat Jiwon teringat kalau dulu Yeon terkena skandal di kantor mereka. Jiwon juga tampak cemburu, yang ternyata Yeon sedang menemani Ji-hyuk berbelanja pakaian yang sepertinya untuk menuruti saran Jiwon. Yeon senang karena dia ditraktir barang mewah. Di sini juga ada fakta baru. Yeon sepertinya saudara Ji-hyuk. Yeon juga sangat akrab dengan kakek Ji-hyuk. Berarti kakek Yeon bukanlah penjual lauk pauk. Kakeknya juga menyuruh Ji-hyuk mengantar Yeon pulang. Kakeknya juga sudah mendapatkan laporan tentang wanita yang disukai Ji-hyuk. Sementara setelah mengantar Yeon, Ji-hyuk mengajak kawannya berlatih bela diri sampai temannya kesakitan. Yang ternyata Ji-hyuk melakukan itu karena ia ingin melatih seorang wanita yang sepertinya adalah Jiwon. Kemudian saat dia mandi, ternyata Ji-hyuk memiliki tanda love di tubuhnya, sama dengan tanda love di uang pemberian ayah Jiwon. Yang ternyata Ji-hyuk juga mengalami kehidupan kedua sama seperti Jiwon. Jadi saat ia melayat di pemakaman Jiwon, Minwon dan Sumin ditangkap polisi karena membunuh Jiwon. Ia juga dengar kalau Sumin dan Minwon berselingkuh. Juga pembulian yang dilakukan saat Jiwon direuni. Juga gosip tentang Jiwon dan Eunwoo. Dan di sana Eunwoo juga datang, yang membuat Ji-hyuk sangat emosi dan kesal dengan apa yang dialami Jiwon. Namun saat di jalan pulang, karena menghindari si Oyen, Ji-hyuk harus mengalami kecelakaan dan hidup kembali seperti Jiwon. Scene kemudian berpindah ke tahun 2005. Jadi saat itu Ji-hyuk dan teman-temannya sedang bermain, mereka dikejutkan dengan kehadiran Jiwon yang mabuk. Ji-hyuk sempat ingin meninggalkan Jiwon, namun karena ada orang lain yang berniat jahat pada Jiwon, ia pun mencoba melindungi Jiwon. Namun Jiwon yang mabuk bicara ke sana ke sini. Jadi dia sangat sedih karena merasa sangat kesepian. Ayahnya baru saja meninggal 3 bulan lalu. Sumin sebagai sahabatnya pun selalu tak bisa hadir di saat ia butuhkan, bahkan tak datang saat pemakaman ayahnya Jiwon. Sedangkan ibunya sudah meninggalkan Jiwon dari SMP. Karena Jiwon terlalu mabuk, Ji-hyuk membawa dia ke pinggir danau. Di sana setelah lelah berbicara, Jiwon pun tertidur di sana. Ji-hyuk pun rela ikut tidur di sana untuk melindungi Jiwon. Namun saat bangun di pagi hari, Jiwon sudah pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Jadi Ji-hyuk adalah mahasiswa baru di jurusan ekonomi. Dia juga pandai bela diri. Saat selesai berlatih, Ji-hyuk melihat Jiwon sedang curhat pada kucing. Yang ternyata Jiwon adalah senior Ji-hyuk. Di sana Jiwon bilang kalau ia kesal karena semalam dia mabuk dan dimanfaatkan seorang pria yang jelek dan tua, yang membuat Ji-hyuk pun tersenyum. Melihat Jiwon yang rajin merawat anak kucing itu,
Ji-hyuk juga ikut diam-diam merawat kucing itu, bahkan membuat rumah untuk kucing saat musim salju. Singkat cerita, di tahun 2011, Ji-hyuk yang baru diangkat jadi manajer, ia diperkenalkan dengan Ji-won selaku alumni Universitas Hankuk. Di sana dia juga melihat kedekatan Ji-won dan Min-won, yang membuat ia tersadar kalau dulu dia menyukai Ji-won, namun tak berani mendekatinya. Namun di kehidupan kedua ini dia tak akan melepas Ji-won. Jadi karena kemarin Ji-won menyuruh dia merubah penampilan, Ji-hyuk pun datang dengan tampilan baru yang membuat semua wanita jadi tergila-gila. Namun melihat kedekatan Ji-won dan Ji-hyuk membuat Min-won curiga. Dia pun mengingatkan Ji-won lagi kalau Ji-hyuk menyukainya. Namun menurut Ji-won itu tak mungkin karena Ji-hyuk punya pacar. Namun Min-won bilang kalau dia kenal sifat pria, dan pria suka selingkuh walaupun dia punya istri. Ji-won pun bertanya apakah Min-won juga akan selingkuh, membuat Min-won pun terdiam. Namun tiba-tiba Ji-won dipanggil Yeon dan Bu Yang. Sementara Ji-hyuk, ia ditelepon asisten kakeknya karena dia dicurigai karena membeli saham Roy Gental. Kakeknya pun menyuruh asistennya mengawasi Ji-hyuk. Sementara mereka bertiga sedang membahas rencana proposal memasak. Namun tiba-tiba datang Sumin. Dia malah ngajak gosip dengan mencoba menjelaskan kalau dia sangat dekat dengan Ji-won dan banyak berkorban di masa lalu karena Ji-won tak punya teman. Yang kemudian Pak Kim datang memarahi mereka karena tak bekerja. Ia juga menyuruh Ji-won memindahkan mobilnya di parkiran. Selesai memindahkan mobil, Ji-won sudah ditunggu Sumin di depan lift. Namun Ji-won tahu Sumin melakukan itu agar Ji-won merasa hanya Sumin yang paling peduli dengannya. Lalu Pak Kim memanggil Ji-won. Pak Kim menanyakan perbaikan proposal milik Ji-won, namun Ji-won belum menyelesaikannya. Pak Kim pun langsung akan menyoret nama Ji-won dari proposal itu dan akan digantikan oleh Sumin. Membuat Ji-won sadar walau dia tak memberikan proposalnya kepada Sumin, namun Sumin malah mencurinya. Setelah itu datang Ji-hyuk karena ingin mengajak Ji-won makan malam. Namun Ji-won sudah ada janji dengan orang lain. Yang ternyata Ji-won menemui En-hu. Mereka membahas mengenai balasan surat sewaktu SMA. Yang ternyata Sumin meniru tulisan Ji-won dan menghina En-hu. Makanya En-hu dulu sangat marah. Sementara Min-won yang menelpon Ji-won gelisah karena tak diangkat. Dia pun bertanya pada Sumin. Namun Sumin justru sengaja membuat Min-won berpikir kalau Ji-won sedang selingkuh. Ia juga mengaitkan ibu Ji-won yang meninggalkan Ji-won karena pergi dengan pria lain, yang membuat Min-won jadi emosi. Lalu Ji-won mengajak En-hu keluar. Di sana dia bilang kalau dia sudah punya pacar, yang membuat En-hu mengira kalau pacar Ji-won adalah Ji-hyuk karena dia yang menyuruh datang ke reuni untuk membantu Ji-won. Saat itu Ji-hyuk yang lewat tak sengaja melihat mereka. Sementara En-hu yang ditolak minum 6 botol miras karena galau. Di mobil Ji-hyuk kepikiran dengan Ji-won. Ia pun menelpon Ji-won, namun HP Ji-won dimatikan karena Min-won yang terus menelponnya. Sementara saat pulang, Ji-won diikuti orang misterius yang ternyata adalah Min-won. Di sana Min-won mencurigai Ji-won selingkuh. Ia juga berbuat kasar sampai Ji-won kesakitan. Namun tak lama datang Ji-hyuk yang langsung menghajarnya. 부장이면 다야. 였다고. 부장님! Setelah itu, Ji-won bertanya kenapa Ji-hyuk ada di sana. Ji-hyuk bilang karena Ji-won tak bisa ditelepon dan mengira Ji-won disakiti Min-won, yang membuat Ji-won bingung bagaimana Ji-hyuk mengetahuinya. Padahal Min-won terlihat baik di kantor. Ternyata di sana ada Sumin yang memantau mereka. Sumin juga menelpon Min-won. Kemudian Ji-won mengingatkan Ji-hyuk untuk tak bersikap berlebihan kepadanya, karena itu membuat dia risih. Dia juga menyuruh Ji-hyuk agar menghormati hubungan dia dengan Yeon. Namun Ji-hyuk bilang kalau dia sudah membereskan hubungannya dengan pacarnya, yang membuat Ji-won marah dan kecewa dengan Ji-hyuk. Lalu Ji-hyuk pun menelpon Yeon, yang ternyata mereka adalah abang adik. Ji-won pun jadi malu dan meminta maaf. 사랑해? 뭐 시한부 선고라도 받았어? 이제 내 호적에서 빠지는 거야? 이거
제가 오늘 한 말 Lalu Ji-hyuk Manis bilang ya. kalau dia sangat menyukai Ji-won. Kemudian saat mengantar Ji-won, tampak Ji-hyuk yang ingin mencium Ji-won. Namun ternyata dia malah pingsan di pelukan Ji-won. 부장님! Sementara di tempat lain, Sumin melihat Min-won yang galau di pinggir jalan dan berpura-pura khawatir dengannya. Sementara Ji-won membawa Ji-hyuk ke rumah sakit. Ternyata Ji-hyuk hanya kelelahan. Lalu Ji-hyuk menyuruh dokter memeriksa Ji-won karena dia yakin Ji-won sedang sakit. Namun Ji-won menolak karena dia sudah pernah periksa. Ji-won juga bingung kenapa Ji-hyuk tahu dia sakit. Kembali ke Sumin, mereka lagi di gang sepi. Min-won mencoba mencium Sumin, namun Sumin menahannya karena tak mau menyakiti hati Ji-won sambil berpura-pura menangis. Saat mengantar Sumin pulang, Min-won juga ikut turun mengantarnya. Lalu Shin pindah ke Ji-won. Saat mau pulang, Ji-hyuk menawarkan agar mengantar Ji-won pulang. Namun Ji-won menolak. Ji-hyuk juga menegaskan lagi kalau dia benar-benar menyukai Ji-won. Ji-won boleh menolaknya karena dia sudah punya pacar. Namun dia pastikan kalau dia adalah pilihan terbaik yang tepat untuk Ji-won. Karena kejadian itu membuat Ji-won dan Ji-hyuk tak bisa tidur sampai pagi. Saat jalan ke kantor, Eun-woo mengabarkan Ji-won kalau dia ingin memberi makanan. Sementara saat di kantor, Yeon melihat Ji-hyuk yang sedang marah dan memperingati teman-temannya agar tak membuat Ji-hyuk marah. Sumin dan Min-won juga datang. Min-won tampak masih kesal dengan Ji-won. Namun Ji-won melihat ada yang aneh dengan Sumin dan Min-won, dan dia yakin telah terjadi sesuatu dengan mereka berdua. Kemudian Min-won yang sedang merokok didatangi Ji-hyuk. Ji-hyuk memperingati Min-won untuk putus dengan Ji-won karena di kantor dilarang berpacaran dengan teman sekantor. Min-won pun menolak karena itu sangat kolot. Namun Ji-hyuk bilang sikap Min-won tadi membuat kinerja di kantor terganggu. Dia juga memelintir tangan Min-won sambil mengancam dia untuk tak lagi menyakiti Ji-won dan juga tak membahas lagi masalah kemarin. Lalu Min-won pindah ke bawah untuk merokok. Namun dia dikejutkan dengan kedatangan Ji-won. Ji-won sebenarnya ingin memutuskan Min-won, namun gagal karena Min-won yang tiba-tiba tak marah lagi dengannya. Ji-won juga bertanya apakah setelah kejadian semalam Min-won langsung pulang. Namun tampak Min-won yang bingung menjawabnya. Yang ternyata saat mengantar Sumin, Min-won yang ingin masuk dilarang Sumin. Sumin juga bilang kalau dia suka dengan Min-won, namun bingung dengan Ji-won. Namun Sumin justru mencium Min-won lalu masuk ke rumah. Melihat gelagak aneh Min-won, Ji-won yakin ada yang terjadi dengan Sumin dan Min-won tadi malam. Saat di kantor, Pak Kim mengajak Ji-won dan Bu Yang makan bertiga untuk membahas proposal. Karena tak bisa makan bersama, Ji-won menyuruh Min-won untuk menemani Sumin makan siang. Dia juga memberikan kartu kreditnya untuk mereka pakai. Saat makan, Pak Kim memperkenalkan kalau dia bersaudara dengan Direktur Wang. Di sana Pak Kim mengatakan kalau dia, Sumin, dan Direktur Wang akan ikut di proyek itu agar mendapatkan promosi. Dia juga menyuruh agar mereka mengganti kemasan makanan dan menempelkan wajah orang terkenal sebagai brandnya. Namun Ji-won menolak karena itu tak sesuai dengan idenya. Namun karena itu, Pak Kim marah dan mengeluarkan Ji-won dari proyek ini. Bu Yang dan Ji-won tak bisa berbuat apa-apa karena secara hukum proposal milik Ji-won sudah jadi hak perusahaan. Sementara Min-won membawa Sumin ke restoran mahal agar ia terlihat keren. Dan benar saja Sumin semakin tertarik dengannya. Min-won bertanya apakah Sumin bisa tidur setelah kejadian semalam. Sumin berbohong bilang kalau dia tak bisa tidur. Namun nyatanya mereka berdua sama-sama pembohong karena mereka berdua tidur dengan nyenyak. Namun Ji-won kaget karena mereka menghabiskan 340.000 won hanya untuk makan siang. Dia pun kesal karena semua yang dia punya diambil orang sesuka hati mereka. Ji-won pun berniat mulai saat ini dia akan merebut semua haknya yang dicuri. Sementara Ji-hyuk yang sedang membahas proposal memasak, ia teringat dengan Ji-won yang pernah bilang tentang proposal ini. Namun di sana tak ada nama Ji-won. Dia pun menelpon Ji-won untuk memastikan. Namun Ji-won bilang kalau dia masih mengerjakan proposalnya. Ji-won tak jujur karena ingin menyelesaikannya sendiri. Lalu Ji-hyuk mengajak Ji-won untuk berjumpa. Namun Ji-won selalu menolak.
Ji-hyuk pun bilang kalau ini sangat penting dan bukan tentang hubungan pribadi. Yang ternyata Ji-hyuk membawa Ji-won untuk berlatih bela diri. Di sana teman-teman Ji-hyuk menyapa Ji-won seakan mereka kenal dengan Ji-won, yang membuat Ji-won bingung apa mereka pernah berjumpa. Ji-hyuk mengajarkan Ji-won sambil memberikan pelajaran agar Ji-won berani melawan orang-orang yang mengganggunya. Dia harus mengeluarkan semua kekuatannya agar menang, lalu menyuruh Ji-won membantingnya. Namun Ji-won tak mampu. Lalu Ji-hyuk bilang kalau kau tak bisa sendiri, berarti harus minta bantuan orang, dan orang itu adalah dia. Ji-won pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan berhasil membanting Ji-hyuk. Namun saat mereka tertidur berdua, Ji-won tiba-tiba teringat dengan Ji-won saat ia mabuk di pinggir danau yang membuat dia bingung. Besoknya saat di kantor, Ji-won memulai rencananya melawan Pak Kim. Dia memohon pada Pak Kim agar dia berusaha memperbaiki proposalnya. Pak Kim pun dengan sombong memberikannya karena dia yakin itu tak akan berpengaruh. Ji-won juga meminta maaf pada Yeon karena Yeon sudah banyak membantunya, namun tak masuk dalam proyek itu. Sementara Sumin sedang berdua dengan Bu Yang. Sumin juga berhasil membuat Bu Yang berpikir kalau dia orang baik. Ji-won yang sedang di mejanya mengingat kalau dulu Direktur Wang terkena masalah di dalam pesawat karena sifat buruknya. Namun dia dikagetkan dengan kedatangan Sumin dan Bu Yang. Di sana Bu Yang memuji Sumin karena selalu memikirkan Ji-won. Bu Yang juga menanyakan apakah Ji-won sudah menyelesaikan proposalnya dan minta sebelum diberi ke Pak Kim agar dia bagi ke Bu Yang dan Sumin dulu. Ji-won pun bilang dia akan memberikannya karena akan senang bisa dipromosikan dengan nama Direktur Wang. Singkatnya, proyek itu sudah berjalan dengan Direktur Wang yang jadi modelnya. Yang ternyata Pak Wang jadi model produk itu karena saran dari Ji-won. Namun Pak Kim bilang kalau itu adalah idenya. Tibalah hari di mana Direktur Wang akan melakukan perjalanan bisnis. Ji-won pun mulai melancarkan rencananya. Namun tiba-tiba Sumin dan Min-won datang. Mereka juga membawakan Ji-won makanan. Namun itu adalah makanan kesukaan Sumin. Ji-won pun beralasan ada rapat penting agar mereka bisa berdua selalu. Sementara Pak Wang yang ada di pesawat ditelepon Ji-won. Pak Wang jadi kesal karena bagaimana bisa staf seperti Ji-won bisa dapat nomornya, dan juga mengatakan kalau Ji-won akan melaporkan keluhan karena tak diikut sertakan dalam proposalnya. Pak Wang juga tambah kesal karena ada orang lain yang duduk di sebelah kursinya. Dia pun memanggil pramugari dan memarahinya. Namun tanpa dia sadar ada yang merekamnya. Lalu dia menelpon Pak Kim dan menyuruhnya untuk menghancurkan Ji-won. Yang tak lama setelah itu, video itu jadi viral dan semua produk yang ia bintangi diboikot masyarakat. Dan dia juga dipecat dari perusahaan. Dan kata-kata dia yang menyuruh Pak Kim menghancurkan Ji-won juga jadi perbincangan. Berita itu juga membuat Bu Yang dan Sumin yang terdaftar dalam proyek itu jadi kepikiran. Sementara Ji-won senang berhasil melakukan pembalasan sambil mendengarkan lagu BTS. Namun tiba-tiba ada Ji-hyuk menghampirinya. Ji-hyuk mengabarkan kalau Pak Wang dipecat dan Pak Kim akan mendapatkan pendisiplinan karena mencuri proposal Ji-won. Namun saat akan pergi, Ji-won menahan Ji-hyuk yang membuat HP Ji-won jatuh. Melihat Ji-won mendengarkan BTS, dia pun bilang kalau dia juga suka BTS. Lalu Ji-won bilang sebenarnya dia ingin mendengarkan lagu Dynamite, namun tak menemukannya. Lalu Ji-hyuk bilang kalau dia lebih suka lagu BTS yang Spring Day. Namun tiba-tiba Ji-won jadi terdiam, mengingat keanehan Ji-hyuk yang mengetahui banyak tentangnya, mulai dari reuni, penyakitnya, lalu Min-won yang akan menyakitinya. Namun Ji-hyuk juga kaget dengan Ji-won, yang ternyata lagu berjudul Dynamite rilis tahun 2020 dan lagu berjudul Spring Day dirilis tahun 2017. Sedangkan saat ini mereka masih ada di tahun 2013. Untuk lanjutannya sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan. Sekian, terima kasih.